Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala kemudahan, fasilitas, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat asar secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Dan mempelajari ilmu agama itu merupakan salah satu cara tercepat untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang penyebab kenakalan pada anak. Ini hati orang tua mana ya yang tidak kesel kalau misal punya anak nakal? Mungkin kalau umur 1 sampai 4 tahun, 5 tahun mungkin aktif ya, hyperaktif. Tapi kalau sudah mulai mencuri misalnya, membuli, nah ini masuk kategori nakal. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, anak itu adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat. Tugas kita yaitu mendidik, menasehati, dan mengarahkan. Nah, itu kewajiban sebagai orang tua. Kalau kita pengen punya anak yang solih, misalnya, kita pengen punya anak yang solih, yang pertama kali kita persiapkan apa kira-kira? Atau sejak kapan kita persiapkan? Ada yang bisa jawab nggak? Kita pengen punya anak solih, sejak kapan kita persiapkan? Ada yang bilang dari dalam kandungan, Ustaz. Dari dalam kandungan disetelkan murotal ini apa? Surat Yusuf biar anaknya ganteng. Atau disetelkan surat Maryam biar anaknya cantik kalau perempuan. Nah, ini nggak ada dalilnya ya. Ini tidak ada dalilnya. Tidak pernah para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang solih setelahnya itu membacakan surat Maryam atau surat Yusuf untuk anaknya atau istrinya yang sedang hamil. Ini belum pernah. Ini ilmu otak-atik matuk. Yang penting cocok. Maryam itu wanita pilihan Allah, bukan nabi ya. Nabi Yusuf itu nabi yang tampan. Wah. Ini diputar-putar. Jadi sejak kapan kita mempersiapkan? Mempersiapkan
Kalau kita pengen punya anak solih, sejak cari istri. Kalau kita masih bujang ya cari link, bukan link apa ya? Koneksi, bukan survei ya. Survei nanti dipacarin semua, ini nggak boleh. Dalam Islam tidak kenal yang namanya pacaran. Sejak mulai mencari istri, tanya sama ustadz atau tanya sama ustadz ya. Nanti ustadz tanya sama istrinya, ada nggak akhwat yang siap? Tapi speknya juga harus tahu diri, harus ngaca juga ya. Ngaji dari SMP, dari SD sampai tamat kuliah, Iqra 3 terus. Iqra 3, wajah pas-pasan, gaji di bawah UMR misalnya. Pengen spek ustazah, hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Cantiknya mutafakun alaih. Waduh, kayak hadis nih. Mutafakun alaih berarti disepakati oleh keduanya. Disepakati oleh semua orang bahwa si fulanah ini cantik. Karena ada yang nggak mutafakun alaih. Kata kita cantik, tapi kata orang sebelah kita enggak. Ini oke lah, masih aman lah ya. Tapi kita juga harus mengukur diri kita. Sekufu nggak kita? Kalau kita pengen pasangan yang solih, ya kita harus solih dulu. Karena jodoh itu dibentuk, bukan dicari. At-thayyibina lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Kalau pengen istri kita baik, solihah, ya kita harus mempersolih diri dulu. Belajar agama dengan benar, terstruktur, ya kan? Kemudian berusaha mengamalkan sunnah. Pasti insya Allah ya. Kata insya Allah, tapi Allah yang bilang nih, at-thayyibina lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Tapi ada saat ini istrinya ustazah, suaminya kok main judi ini segala macamnya. Allahu a'lam. Kita cukup mengimani apa yang Allah firmankan. Laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau pengen punya anak solih dan solihah, ya, kita cari tahu dulu istri kita ini, calon istri kita ini solihah apa enggak. Kalau dia belum hafal Quran, ikhwan, ya, punya istri nih, calon istri, dia belum hafal Quran, dia jilbabnya masih pendek, belum pakai cadar misalnya, atau dia ndak punya hafalan sama sekali, tapi akhlaknya bagus, karakternya bagus, ini ndak apa-apa dinikahin. Karena apa? Ilmu agama itu bisa dicari, tapi kalau karakter ini susah dirubah. Nah ini penting nih. Kalau punya calon istri, kita cari tahu dulu. Kalau calon istri ini suka membantah sama orang tuanya, ya, suka apa ya, hobi nonton drama-drama luar negeri misalnya, ini susah. Ketika menikah pasti dia akan balik lagi, ya. Sulit dihilangkan karena ini sudah jadi karakter. Atau yang terlalu aktif di sosial media, ya, kalau aktifnya jualan nggak masalah ya, tapi aktifnya tuh ada sesuatu yang viral, komen, ya. Di berita ini komen, ya. Akhirnya terkenal istrinya itu tukang komentar. Ini karakter, sulit dirubah. Coba ditahan satu hari nggak main handphone, pusing dia. Nggak tahu hal-hal yang viral hari ini apa. Tapi kalau punya calon istri yang karakternya itu nurut, tidak suka membantah, nggak apa-apa, lanjutkan. Tuh, Sat, cara tahunya gimana, Sat? Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu. Katanya nggak boleh pacaran. Saya ini pacaran ini karena mau tahu dia ini membantah apa enggak. Kalau cocok ya saya nikahin, kalau nggak cocok ya saya tinggalkan. Nah, bukan seperti itu, Mas. Yang benar gimana? Tanya sama walinya, tanya sama tetangganya. Gimana si fulanah ini? Tanya sama teman dekatnya. Ya pasti punya cacat. Tapi kira-kira cacatnya itu bisa dirubah apa enggak? Gitu loh.
Ya masa iya kita punya anak nanti anaknya diajarin pargo ya kan nggak lucu ya. Anaknya diajarin joget-joget TikTok kan nggak etis lah gitu loh. Nah, ini pentingnya memilih istri yang solihah. Ini sebenarnya kajian tersendiri. Tips-tips mencari istri yang solihah. Nah, kalau masalah ilmu agama ya kita bisa cari. Agendakan satu pekan 2 kali datang ke masjid, datang ke kajian. Ya. Ajak istri mencatat atau kita yang mencatat, nanti istri yang ngulangin nulis lagi di rumah atau sebaliknya. Ya. Ini ilmu agama bisa dicari. Tapi kalau karakter ini sulit dirubah. Kalau sudah terlanjur gimana, Ustaz? Apa mau ganti istri? Punya istri yang karakternya jelek misalnya, apakah harus ganti istri? Enggak boleh seperti itu. Istrimu ya rezekimu gitu. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah melalui kita sebagai suami. Makanya suami itu porsinya harus lebih banyak dalam menuntut ilmu agama. Istri itu kebanyakan di rumah, Pak. Ngurusin rumah tangga. Yang ngaturnya siapa? Ya kita sebagai seorang suami. Kalau udah sering kajian, ya suami pergi kajian terus, mungkin anaknya 3, anaknya 4, sulit yang ngatur jadwal untuk pergi kajian, riweuh. Suaminya yang berangkat, nanti pulang ke rumah, kumpulkan anaknya, kumpulkan istrinya, ya, bikin majelis, bahas yang dikaji tadi di masjid. Nah, ini tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Gimana cara kita beribadah kepada Allah? Caranya seperti ini. Dibahas di rumah, bikin majelis lagi, nggak apa-apa. Jangan kalau istrinya kurang pas, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tukar aja lah, tukar istri aja lah. Nah, ini nggak boleh, ini kurang pas. Ya harus bersabar, karena semuanya pasti diuji. Nah, ini sering kita ingatkan di sini. Semuanya pasti diuji. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya. Suami istri, ya. Ini kalau dua-duanya baik, dua-duanya bagus, solih dan solihah, diuji dengan siapa? Orang tuanya. Orang tuanya rewel, orang tuanya pengen ini maunya itu, ya. Kadang ya kesal juga gitu loh. Kalau kita anaknya aman-aman aja gitu loh, istri kita atau suami kita, gitu kan? Ini ujian. Diuji dengan orang tuanya atau diuji dengan mertuanya. Kalau mertuanya baik, orang tuanya baik, istrinya solihah, apa ujiannya? Anaknya nggak tertib, anaknya apa ya, narkoba misalnya. Ini nauzubillah ya. Kalau anaknya solih, apa ujiannya? Iparnya ikut campur. Ya. Suami istri tengkar nih. Ya biasa, suami istri tengkar tuh kayak apa ya? Garam dalam masakan. Biasanya setelah bertengkar nih cintanya semakin kuat biasanya. Tapi kalau suami istri bertengkar, ya, terjadi perselisihan, iparnya ikut campur, kacau biasanya. Ini biasanya seperti itu. Iyo nih laki kau tuh. Ini mulai nih. Ya. Kalau bertengkar di kamar aja. Ya. Di kamar aja, keluar kamar udah selesai, nggak ada masalah lagi. Masuk kamar mau berantem lagi silahkan. Ya. Yang penting keluar rumah, keluar kamar, nggak ada masalah. Kalau iparnya bagus, anaknya solihah, orang tuanya baik, apa ujiannya? Ekonomi. Ya. Ini banyak ya. Suami istri solih dan solihah, anaknya juga masya Allah, hafalannya banyak, ya. Nurut, orang tuanya juga baik, ujiannya ekonomi. Ada yang ekonominya bagus, orang tuanya masya Allah, iparnya baik, belum punya anak. Ini banyak. Ya. Kasus seperti ini banyak. Kalau semuanya bagus, apa ujiannya? Ekonomi bagus, anak masya Allah, istri solihah, ipar baik, orang tua masya Allah. Apa ujiannya? Tetangga. Kita punya rumah nyaman, ya rumah besar, nyaman. Kalau tetangga kita zolim, nggak ada kebahagiaan, ikhwan. Ya. Tidak akan ada kebahagiaan. Pagi-pagi tetangga manasin motor, knalpotnya besar, terganggu nggak kira-kira? Terganggu. Jangankan ini, ngidupin murotal pakai speaker yang besar. Ini kezoliman ya, Pak.
terganggu tetangganya. Ini tidak ada kebahagiaan. Tetangga buang sampah sembarangan, ya. 24 jam bakar sampah terus misalnya, asapnya kemana-mana, anak kita masih bayi, ya ini zolim ya. Tidak bahagia. Ala kulli hal, ya, kembali kepada pendidikan anak tadi ya. Tugasnya sebagai orang tua itu mendidik, menasehati, mengarahkan. Kita orang tua ini 100% megang kendali untuk anak kita. Sudahlah Ustaz, terserah dia, nggak bisa. Ya, terserah dia Ustaz, sudah besar Ustaz. Nggak bisa seperti itu. Bahkan kita pun ya, di hadapan orang tua kita, ya, setinggi apapun pangkat kita, sepanjang apapun gelar kita, di hadapan mereka kita ini masih anak kecil. Yang pasti ada salahnya. Di hadapan orang tua kita ini masih seperti anak kecil. Keluar rumah pakai jaket, dingin. Nah, ini orang tua ini. Ya, ini karakternya orang tua. Lihat kita makan mie pakai nasi biar kenyang. Nah, gitu. Ini orang tua kita seperti itu. Pasti mereka menganggap kita seperti anak kecil. Setinggi apapun pangkat kita, jabatan kita, sepanjang apapun gelar kita masih anak kecil. Dan tugas kita ini berat. Sebagai orang tua itu berat. Anak amanah besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak gimana? Sabar. Yang belum punya anak bersabar. Apa amalannya biar bisa dikaruniai anak? Perbanyak istighfar, bersedekah. Kalau mandi hujan berdua, Ustaz. Nah, ini kan gitu. Sering kalau pengen bunting ini mandi hujan berdua. Ini Allah alam, belum pernah lihat dalilnya. Kalaupun ada, dhaif. Pernah lihat, dhaif. Tapi kalau ada dalil yang kuat, ya mungkin karena keterbatasan ilmu kami, hadisnya sahih, monggo silahkan dipakai. Ya. Tapi kalau perbanyak istighfar, itu jelas. Ya. Allah akan memperbanyak harta kita, memperbanyak anak kita, dan memperbanyak hujan yang berkah. Ya. Jadi yang belum punya anak, jangan bersedih. Kalau laki-laki biasanya biasa aja ya. Nggak baper kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan ini biasanya baper. Kumpul lebaran, yang tanya apa? Bukan mobilnya berapa mas sekarang, rumahnya udah berapa, pangkatnya apa sekarang, nggak seperti itu. Pasti ketika kumpul keluarga yang tanya anaknya berapa, udah punya anak belum? Ya emang kalau standar kita orang lain ya nggak bakal ada kebahagiaan. Kita belum nikah, tanya, kok belum nikah? Udah umur segini udah nikah. Kok belum punya rumah? Udah punya rumah. Kok belum punya anak? Gitu. Orang-orang seperti itu ya. Kalau laki-laki biasanya nggak ada masalah ya. Sabar. Tapi kalau perempuan biasanya baper. Kebawa perasaan. Hibur istri kita ya kawan. Kalau misalnya kita belum punya anak nih. Wanita terbaik yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, pemimpinnya para wanita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha punya anak enggak kira-kira? Enggak punya anak. Apakah dia bersedih? Enggak. Jadi bukan pertanda Allah menghinakan keluarga kita, bukan. Semuanya itu adalah ujian. Belum tentu dia punya anak sehat. Belum tentu dia punya anak bertakwa kepada Allah. Daripada dia punya anak tapi anak durhaka, lebih baik tidak punya anak. Dan orang tua ya, itu diamanahi oleh Allah, amanah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim za'un." Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janjinya. Yaitu Allah yang titipkan anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu ammanatikum wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan
Janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu itu mengetahui. Dan anak, ya, bagi teman-teman yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak itu ujian, Pak. Anak itu ujian. Dulu saya nggak berani ngisi materi tentang anak karena belum punya anak dulu. Sekarang anak saya sudah 5 tahun, sudah ngerasakan kalau anak itu ujian. Anak itu ujian. Kadang anak itu nggak tertib, melatih emosi kita. Anak nggak mau makan, anak sakit, ya kan? Kita mau pergi, anak nangis. Nah, ini ujian semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim." Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Punya anak usia 7 tahun atau 5 tahun meninggal, apa yang terjadi? Sedih nggak kira-kira? Sedih banget, Pak. Yang kita besarkan dengan sepenuh hati, apalagi buat para suami yang sedang berjuang, ya kan, yang terlahir bukan dari keluarga yang kaya. Biasanya kan awal-awal pernikahan kan ya emang harus survive ya, harus berjuang, ya. Ekonominya lagi morat-marit, ya. Punya anak, dibelikannya makanan yang terbaik, dibelikan popok yang terbaik, ya kan, diajak ke masjid, digendong ketika sholat. Pas umur 5 tahun meninggal. Kalau dia menyalahkan diri sendiri atau dia tidak menerima takdir, jelas dia berdosa. Tapi kalau dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Anak itu kan sudah tahu padahal ya, anak itu kan titipan. Gimana kalau kita dititipin barang sama orang, orangnya mau ngambil lagi, masa kita marah? Mas, ini saya titip motor, tolong seminggu ya Mas ya, saya mau keluar kota. Tolong ya Mas ya, nitip Mas ya, ini kuncinya, ini STNK-nya. Pas 1 pekan motornya diambil, masa kita mau marah? Oh jangan Mas, saya masih nyaman pakai motor ini kan gitu. Nggak kayak gitu ya. Tapi kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku, wa akhlifli khairan minha, dan gantilah dia dengan yang lebih baik ya Allah. Kalau kita ridho dan membaca doa ini, ikhwan, ya, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini konsep ya. Ini konsep yang harus kita pegang. Kenapa terjadi kenakalan pada anak? Atau itu masih jauh lah ya pembahasannya. Tugas kita sebagai orang tua, bukan orang tua aja ya, tapi lebih tepatnya suami, bapak. Tugas terberat kita itu Mas, bukan nyari duit. Kalau nyari duit insya Allah semuanya bisa. Tugas kita itu yang paling berat adalah menjaga anak dan istri kita dari siksa api neraka. Bukan gimana caranya biar terpenuhi kebutuhannya, bukan. Ya bukan kita yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih rezeki kita. Coba dulu, belum punya anak, kebeli nggak motor? Atau masih bujang punya motor nggak? Bisa nggak beli motor? Nggak bisa. Habis nikah kebeli motor, walaupun kredit misalnya.
Setelah menikah punya motor, kepikiran nggak punya rumah? Jadi kepikiran tapi nggak tahu caranya gimana. Akhirnya menikah, jalan, kebeli rumah. Anak satu, kebeli mobil. Anak dua, kebeli kebun misalnya. Ini anak ini bawa rezeki sendiri ya. Anak itu membawa rezeki sendiri. Tugas kita bukan mencari, tugas terberat kita bukan mencari rezeki. Tapi tugas terberat kita adalah menjaga, memastikan anak dan istri kita terbebas dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Nah, dirimu dulu. Gimana kita mau menjaga anak istri kita kalau kita nggak tahu caranya terbebas dari api neraka? Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijaro, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras. Kasar dan keras ini dua kata yang berbeda. Kalau kasar nih ya kasar. Gimana kalau kita dikasarin sama orang? Ini penjaga malaikat itu kasar. Penjaga neraka itu malaikat yang keras dan kasar. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya mendidik anak itu hukumnya wajib bagi orang tua. Kita nggak pernah sholat, orang tuanya nggak pernah sholat, nggak pernah ke majelis ilmu, anaknya masukin pondok pesantren. Yang penting jadi anak solih, keluar-keluar jadi ustadz, taunya ngirim duit aja. Ini masuk ke kategori orang tua yang dapat pahala jariah nggak kira-kira? Dia nggak pernah mengajarkan pendidikan agama sama anaknya. Pokoknya taunya anaknya masukkan pesantren, anaknya jadi ustadz, anaknya solih. Nah, ini tidak masuk kategori pahala jariah. Ya taunya cuma ngirim duit. Orang tuanya nggak ke masjid, nggak mengajarkan ilmu agama. Ini bahaya. Karena kebanyakan orang seperti itu, anaknya dimasukkan ke SDIT. Bagus, SD-nya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang tuanya nggak sholat. Orang tuanya nggak sholat. Jangankan majelis ilmu, ke masjid aja mungkin 1 pekan sekali ya. Itu pun karena nggak enak sama tetangga. Ya, ke masjid aja lah daripada di rumah, nggak enak sama tetangga. Nah, ini kurang pas. Ada itu. Dan sebagai orang tua, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Fal imamu alladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa, pemimpin yang memimpin rakyat, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kepala keluarga, suami, adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahlil baiti wa zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa abdur rajuli ra'in ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan istri
adalah pemimpin terhadap keluarga di rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Jadi ketika suami pergi, pemimpinnya siapa? Istri. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas terhadap mereka dan budaknya kalau dia punya pembantu di rumah. Dan budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya. Kalau dia punya budak, budaknya ini pemimpin dari harta tuannya. Kalau tuannya lagi pergi, yang jaga hartanya siapa? Budaknya ini. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ala fakullukum ra'in fakullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah hadis yang disebut dengan muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh keduanya. Siapa keduanya? Bukhari dan Muslim. Nanti kembali ke awal tadi, kalau ada wanita yang cantik, muttafaqun alaih. Berarti disepakati oleh semuanya. Ikhwan fillah wa iyyakum. Memang benar, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Bener nggak kira-kira? Betul, tidak salah. Tapi ingat, suami itu adalah kepala sekolahnya, waka kurikulumnya. Suami yang menentukan, belajarnya ini, kamu ajarkan. Ya karena fitrahnya laki-laki itu keluar dari rumah. Fitrahnya laki-laki itu kerja, keluar dari rumah. Bahkan ada ulama yang memakruhkan suami yang kerja tapi di rumah. Makruh ya, nggak haram ya. Ada ulama yang memakruhkan. Yang benar gimana? Ya, hukum asalnya laki-laki itu keluar dari rumah, kerja. Ketika dia kerja, yang jadi pemimpin di rumahnya adalah istri. Nah, suami bertugas menentukan kurikulum untuk anak-anaknya. Ajarkan umur sekian, diajarkan apa. Umur ini diajarkan huruf hijaiyah dulu. Nah, kalau anak umur 4 tahun, 3 tahun lah. Di zaman sekarang ya, bukan di zaman para ulama bukan. Sudah disuruh menghafal misalnya. Wah, anak aku nih bu, ini Masya Allah ini udah 2 tahun, udah hafal juz 30. Wah, sekilas emang liatnya bagus. Tapi bacaannya kacau. Sampai dia SD kelas 4, bacaannya masih kacau. Dia mengutamakan hafalannya terus, tidak mengutamakan tajwidnya. Akhirnya kacau. Ini karena tidak tahu kurikulum tadi. Secara teori mungkin gampang ya, tapi prakteknya nanti agak sulit. Dulu saya nggak berani bahas materi tentang anak ya. Kenapa anak seperti ini, kiat-kiat rumah tangga yang apalah misalnya. Ini dulu nggak berani dulu, tapi sekarang sudah punya istri, sudah punya keluarga, baru berani, baru terasa. Ya. Kenapa terjadi kenakalan pada anak, ikhwan? Ya. Ada anak yang ya gimana ya, emang nakal gitu loh, mencuri, membuli. Ya. Pasti ada sebabnya. Ada asap, pasti ada api. Apa sebabnya? Dalam kitab Tarbiyah Al-Aulad ya, karya Syekhul Abdullah Sahih Ulwan ya, Tarbiyatul Aulad ya. Beliau menjelaskan di antara faktor kenakalan yang terjadi pada anak yang utama, yang pertama dan paling utama itu adalah orang tua. Orang tua yang jauh dari agama. Masa ada orang tua yang takut sama anaknya? Orang tua takut sama anaknya, nggak enak. Atau biarlah Ustaz, lagi umur segitu emang biarlah. Nah ini yang menyebabkan. Atau anaknya tuh selalu difasilitasi, nggak pernah anak-anak itu diajarkan kecewa. Nah ini sekali-kali perlu ya, anak itu perlu diajarkan
kecewa. Biar dia tahu cara dunia bekerja itu seperti apa. Nggak semuanya tuh kehendak dia itu terpenuhi gitu loh. Kalau anak tuh dikasih terus, akhirnya ya dia ngerasa semuanya bisa dimiliki gitu loh. Akhirnya mulailah dia membuli. Ya. Ini penyebab utamanya biasanya orang tua yang jauh dari agama. Bahkan orang tua yang terlihat di majelis ilmu terus misalnya. Ya. Ini ada anaknya yang nakal. Nah, itu seperti itu. Dari Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang duduk-duduk di masjid dan orang-orang sedang bersamanya, tiba-tiba datanglah 3 orang. Maka 2 orang menghampiri Rasulullah SAW, sedangkan yang satunya pergi. Lalu kedua orang tua itu berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan itu, ya. Maka dia duduk di situ, di sana, ya. Dan yang satunya lagi pergi. Yang satunya lagi duduk di belakang. Dan orang yang ketiga tadi pergi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, orang yang dah pergi, beliau mengatakan, ama ahadukum fa'au ilallahi fa'awahullahu ilaihi. Yang pertama, dia berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Wa amal akhara fastahya Allahu minhu. Dan yang kedua dia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Dan yang ketiga dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya, yang mau berada di dalam majelis ilmu ya, yang diisi oleh orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang alim terhadap ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan. Paham enggak paham kaget dulu. Nih, ada kelas bahasa Arab, datang aja. Kalau kita punya waktu ya, waktunya pas lah gitu ya, tidak mengganggu kewajiban kita, datang. Paham enggak paham kaget dulu. Karena ada kebaikan di situ. Nah ini nih, korelasinya kemana? Ke orang tua yang menghadiri majelis ilmu. Nah, orang tua yang datang ke majelis ilmu, dia akan karakternya sedikit akan berubah. Yang dulunya acuh terhadap anak ya, akhirnya mulai memperhatikan anaknya. Kemudian istri, ya, ketika istri hanya dicukupi nafkah dari suaminya, tapi itu belum cukup. Karena apa? Dia belum dibimbing dengan ilmu agama. Jadi istri itu, ikhwan, ya, tidak cukup sekedar dikasih duit. Nanti di akhirat dia akan menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, ini suami saya, dia dulu tidak mengajarkan ilmu agama kepada saya. Ini kalau istri menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami sudah mengarahkan istrinya untuk belajar ilmu agama, ya, ada kajian di Linggau ini alhamdulillah hampir setiap hari pagi. Kalau alamat lengkapnya saya nggak hafal. Ya. Dari jam 9 sampai jam 10 kajian khusus untuk ibu-ibu. Ini ada ya. Di beberapa tempat kajian khusus ibu-ibu. Kalau kita mengantarkan istri kita ke sana, mengarahkan istri untuk kajian ke sana ya. Dek, jangan lupa kajian. Atau kita bisa ada waktu kita antar
ke sana. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gugur kewajiban kita. Istri menggugat, "Wahai Robku, ini suami saya, dia tidak pernah mengajarkan agama untuk saya." Ya, kita bisa membantah bahwasanya, "Ya, wahai Allah, dulu saya pernah mengarahkan dia untuk belajar ilmu agama, dasar dianya aja yang membangkang." Gitu. Nanti di hadapan Allah akan saling mendebat. Ya. Jadi anak dan istri itu tidak cukup hanya sekedar mendapatkan nafkah, tapi juga harus mendapatkan ilmu agama. Yang bertugas siapa? Suaminya. Suami yang bertugas memberikan ilmu agama, bukan ustadznya. Suami ya, pelajari tentang fikih haid misalnya, tentang fikih nifas. Jangan istrinya lagi haid ragu nih, ini udah bersih belum ya, ini udah selesai belum ya, Mas ini gimana Mas? Oh coba kau WA ustadznya weh. Nah masa gitu ya. Dek, kau coba ke WA ke ustadznya weh, tanya sama ustadz itu. Nah ini nggak pas nih ya. Harusnya yang belajar siapa? Suami. Belajar fikih haid. Kemudian dia sudah paham, diarahkan kepada istrinya. Dan ikhwan fillah yakum, kesolehan orang tua itu akan menurun kepada anaknya. Kita pingin anak kita solih, tapi kita nggak pernah sholat sunnah. Kita pingin anak kita solih, tapi kita nggak pernah baca Al-Quran. Baca Ustaz, kapan Pak? Pas Ramadan Ustaz. Itu pas itikaf baca 2 lembar ngantuk. Pingin anak kita solih, ini gimana ceritanya? Pingin anak solih, tapi tidak tahu caranya. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, inna safinata la tajri ilal yabas. Kau pingin sukses, tapi kau tidak mau menempuh jalannya. Inna safinata la tajri ilal yabas. Kapal itu tidak berjalan di daratan, Pak. Logikanya nggak mungkin bisa tercapai kalau tidak mau menjalani proses. Kalau pengen anak kita soleh, kita harus mempersolih diri kita dulu. Kemenangan terbesar seorang tua itu apa, Pak? Kemenangan kita sebagai orang tua terbesar itu apa? Ketika anak kita bersujud, kemudian dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita punya anak usia 3 tahun, 4 tahun belajar sholat, dia tahu bahwa posisi terdekat antara dia dengan Robnya itu ketika sujud, dan dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Robku, ampunlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Kita sholat berapa kali sehari, Pak? Minimal 17 kali sehari. 17 rakaat minimal, belum sholat-sholat sunnah lainnya. Jangan tinggalkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, minimal satu rakaat ini kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Dan ini harus diajarkan kepada anak kita, Pak. Doa ini sangat pendek, anak TKA aja udah hafal ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau kita pengen anak kita sholih, karena kesolihan itu menurun, seperti yang dilakukan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlika. Ini saking sayangnya sama anak. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku karenamu, supaya saya pengen kamu jadi anak yang sholih. Lagi sujud, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum salam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang solih, ya Allah. Nggak apa-apa, kita berdoa. Apalagi antara azan dan iqomah. Azan dan iqomah,
Perbanyak doanya kapan? Ketika sujud. Ini paket combo. Lagi sujud, saat terdekat antara hamba dan Robnya, kemudian waktunya antara azan dan iqomah. Berdoa ketika sujud, sholat sunnah. Faktor kenakalan anak itu biasanya apa? Karena orang tuanya jauh dari ilmu agama. Ini yang paling utama. Yang kedua, kenapa anak kita bisa nakal? Karena lingkungan. Kalau kita tinggal di lingkungan yang jelek, pindah, Pak. Kalau mampu pindah, pindah. Kalau belum mampu untuk pindah, ya kita harus ekstra menjaga anak-anak kita. Anak kita masa berkumpul circle-nya sama pecandu narkoba. Karena ada dusun ya, suatu daerah. Orang jemur ganja itu di atap rumah tuh biasa aja. Orang nyabu itu di depan, pakai narkoba itu di depan teras rumah tuh biasa aja. Ini di daerah-daerah ya. Kalau di kota ya nggak sampai 24 jam ya kayak gini. Ini lingkungan, Pak. Kalau kita tinggal di lingkungan seperti itu, wajib bagi kita untuk hijrah, pindah. Oh tidak apa Ustaz, yang duso dia, yang penting aku tidak ngucak dia Ustaz. Yang duso dia, yang masuk penjara dia, betul Pak. Tapi kalau Allah sudah marah Pak, yang diazab bukan cuma dia Pak, tapi satu kampung diazab semua. Kena banjir bandang ya rumah kita kena juga Pak. Anak istri kita kena juga. Gara-gara apa? Lingkungan yang jelek. Dan ingat ya Pak, lingkungan itu membentuk karakter. Coba antum perhatikan anak-anak SD sekarang. Jalan aja tuh ke depan ke masjid pagi-pagi hari Ahad itu pagi, jalan ke depan itu. Lihat anak-anak kecil itu apa? Kosakata dia. Subhanallah, sangat menjijikan sekali. Dapatnya dari mana? Lingkungan. Apalagi yang orang tua dua-duanya bekerja. Anak dikasih ke pembantu. Wal iyazubillah, anak dititipkan sama orang tuanya. Ini kedurhakaan yang besar ini, Pak. Durhaka ini. Kita kerja, istri kita kerja, orang tua kita, mama kita suruh ngasuh anak kita. Udah kecil direpotin sama kita, ya. Udah tua disuruh ngasuh cucunya lagi. Nggak apa-apa, Tat. Orang tua aku seneng, Tat. Yang penting kan dia tinggal di rumahku sudah bagus, sudah Masya Allah. Ini sebuah kedurhakaan, ya. Harusnya gimana? Kalau mau cari pembantu aja, bayar pembantu. Jangan bebankan orang tua kita. Dia sudah capek ngasuh kita, malah disuruh ngasuh cucunya. Ya mungkin dia mau ngomong nggak enak sama kita. Udah anak, mama males lah ngasuh anak kau nih. Nggak mungkin orang tua ngomong kayak gitu. Tapi kita sebagai anak harus sadar diri. Kalau anak sudah diasuh sama pembantu, pastikan pembantu ini ikut kurikulum kita apa enggak? Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu. Anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun itu ya, kalau ditinggal sama pembantunya di rumah, cukup dikasih HP, dah diem dia. Dikasih HP, kasih tontonan ya, diem dia. Bismillah. Ini lingkungan membentuk karakter. Biar nggak apa-apa anak kita jadi anak yang kuper, yang kurang pergaulan di rumah aja nggak apa-apa, daripada dia keluar pergaulannya rusak. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya anak itu kalau udah dibiarin ya, dia main sama teman-temannya, sama saudaranya setengah hari aja ya, pulang ke rumah ini kosakata barunya banyak ya. Ini setelah ditelusuri dari mana? Dapat dari temennya. Temennya dapat dari mana? Dari handphone, dari tontonan, dari sosial media. Ini musibah, Pak. Ini musibah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan siapa teman duduknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan hendaklah setiap kalian itu memperhatikan siapa teman akrabnya.
Ya. Kita punya anak ya. Kan anak-anak sekarang usia-usia kelas 4 SD, kelas 5 SD udah pegang HP ya. Lihat HP-nya, cek HP-nya, apa yang dia tonton, apa yang dia lakukan. Ya. Jangan dibiarkan aja, Pak. Lihat WA-nya, kalau dia punya WA. Dia biasanya anak-anak kecil SD ini, saya punya ponakan usia kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu dia punya grup sendiri. Pas saya cek handphonenya, subhanallah. Ya. Kalimat-kalimat yang menjijikkan itu banyak ternyata. Jam 1 malam masih ada yang online ngirim stiker. Ya. Ini perlu kita perhatikan, Pak. Ya. Tapi cak mana, Ustaz? Zaman ini zaman canggih, Ustaz. Tidak mungkin tidak pakai HP. Iya, betul. Ya. Bila perlu kita ajarkan anak kita, ini loh nak, aplikasi-aplikasi terbaru seperti ini loh nak. Teknologi-teknologi terbaru seperti ini loh nak. Tapi apa? Dibatasi. Aplikasi yang bisa merubah suara, merubah wajah, ini nak seperti ini aplikasinya nak. Tapi dibatasi, gitu loh. Jangan sampai dia tidak tahu teknologi. Ya mau nggak mau sekarang kita butuh teknologi, Pak. Perhatikan siapa teman anak kita. Jangan biarkan anak kita, apalagi perempuan, izin. Bi, boleh tak Bi tidur di rumahnya fulanah Bi? Kawan aku Bi. Lagi libur Bi, boleh Bi nginep sana? Jangan kasih. Jangan pernah dikasih. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Ini penting. Dan Malik bin Dinar radhiyallahu anhu taala, beliau pernah mengatakan, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu. Setiap pertemanan yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kebaikan bagimu, fajtanibhu, maka tinggalkan. Kita berteman ya karena ada masalah bisnis misalnya. Ada urusan bisnis, ya nggak apa-apa kita berteman. Kita berteman memang dia tuh solih. Ada yang berteman ketika melihat wajahnya, kita mau melakukan maksiat pun takut, nggak enak. Ini ada punya teman kayak gitu, ini pertahankan nih kok. Punya teman yang rajin ngajak kajian. Wih kajian yuk malam besok, balik kajian kita makan bakso, balik kajian kita ke angkringan, nggak masalah. Ya. Kalau punya teman yang ngajak pada kebaikan, pertahankan. Tapi kalau kita punya teman nggak ada manfaatnya sama sekali sama dia nih, lebih baik ditinggalkan. Jadi yang pertama tadi apa? Orang tua yang jauh agama. Yang kedua, lingkungan dan teman yang buruk. Ini anak bisa nakal. Anak kita nggak suka mencuri, tapi berteman sama orang yang mencuri. Kebutuhannya terpenuhi terus. HP-nya bagus misalnya. HP-nya bagus, bajunya bagus. Dia mencuri itu karena penasaran aja. Adrenalinnya itu apa ya? Terpacu ketika dia mencuri. Ini apa ya? Kalau bahasa medisnya, saya pernah baca, lupa tuh. Dia main ke rumah orang, balik dari rumah orang itu yang penting ada bawaan. Klepto ya, nah ya klepto. Dia ke rumah orang ini yang penting balik ini ada yang dikantongin. Ini penyakit Pak. Ini karakter yang buruk. Padahal di rumah dia punya gitu loh. Di rumah dia punya, dia fasilitasnya lengkap di rumah. Ke rumah saudaranya, pulang ya bawa apalah. Mobil yang kecil aja dia lah. Nah, ini penyakit klepto namanya, baru ingat saya. Ini perhatikan Pak, apa penyebabnya nih? Apakah karena tontonan? Apakah karena lingkungan? Apakah karena pertemanannya? Ini harus diperhatikan. Yang ketiga, yang menjadikan anak itu nakal, perlakuan orang tua yang buruk. Kalau sayang sama anak Pak, tidak semua kemauan anak itu diturutin. Anak usia 10 bulan dikasih handphone, waliyazubillah. Pernah lihat nggak tuh? Kalau saya sering lihat, ibu-ibu muda itu kan nggak apa-apa lah Pak Ustadz daripada nangis. Anak baru bisa tengkurap itu tontonin handphone sama dia. Nanti usia 2 tahun matanya agak geser, ya tinggal ngerepotin rumah sakit aja. Ini sayang sama anak, tidak harus semua kemauan anak itu diturutin. Bila perlu ajarkan anak kita ini kecewa. Dia pengen mainan ya. Nanti nak, kamu minta dulu sama Allah nak.
Kamu pulang, berdoa dulu, sholat, berdoa, minta sama Allah, semoga Allah lancarkan rezeki Bapak, nanti besok Bapak belikan. Kita sudah tahu dia berdoa, ya Allah, lancarkanlah rezeki bapakku ya Allah. Aku pengen mobilan ya Allah. Ajarkan anaknya seperti itu. Ya kita ini mau beli 10 pun mampu kayaknya. Ya. Kita beli 10 pun mampu. Kita sudah lihat dia berdoa, besok kita ajak lagi. Nah, nak, Allah kabulkan doa kamu, nak. Allah kabulkan doa kamu, kita beli mobilan, nak. Tauhid, Pak. Ini ilmu tauhid. Ya. Tapi kalau anak B pengen itu, kasih. B pengen itu, kasih. Tuh, kita nggak punya duit misalnya. Pas tepeci nggak punya duit. Anak pengen. Apa yang terjadi? Tantrum. Tantrum di tempat umum, Pak. Wah, ini ujian lagi, Pak. Anakmu dan hartamu itu ujian. Anak yang tantrum di supermarket. Ya, pasti orang lain tidak nyaman ya. Orang lain pasti tidak nyaman. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ambil, kita belikan? Anak kita nangis nih. Anak kita nangis pengen HP. Ini nak HP nak, nggak usah nangis lagi ya. Semakin kita kayak gitu, semakin dia berkuasa. Semakin nak, kalau kau semakin kau nangis, dak bapak kasih. Kalau kamu pengen main handphone, ini dari jam sekian sampai angka sekian. Ya. Tidur dulu. Nanti kalau kamu udah bangun tidur baru boleh ini. Kamu makan nasi dulu. Kalau kamu udah makan nasi boleh ini. Kasih dia challenge dulu. Jangan dikit-dikit. Nah, ini handphone. Nah. Ini perlakuan yang buruk. Atau dididik dengan cara pukulan. Oke, anak kita nggak tertib nih. Kita pukul. Nurut dia. Tapi sekali itu aja. Besoknya ngulang lagi nih. Wallahi dia pasti ngulang lagi besok. Kalau dipukul. Rajin dipukul. Sering-sering dipukul. Ini pasti dia akan ngulang lagi. Atau dididik dengan kalimat-kalimat yang pedas. Ah, kau cak itu beda baca. Ngomong sama anak kayak gitu. Kita pun seusia dia belum tentu bisa. Anak dapat nilai 5 misalnya. Ah, cak mana kau ini sudah belajar, cak ini beda bisa. Kita pun seusia dia belum tentu bisa. Harusnya gimana? Apresiasi. Oh, udah bagus nak. Besok ulangi lagi nak. Besok kamu harus lebih bagus lagi. Ya, hari ini bagus, besok lebih bagus lagi nak. Apresiasi. Tapi kalau kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang pedas, dia akan berubah jadi anak yang berperilaku buruk atau dibully. Anak orang nggak sadar orang tua itu membuli anak. Ayo gendut, makan gendut. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Malah copy anak dengan kalimat seperti itu tidak ada manfaatnya. Efeknya kemana? Dia akan membuli temennya juga. Oh, ini masih banyak ya. Kenapa anak itu bisa nakal masih banyak ya. Penyebab-penyebabnya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah mudahkan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti bisa Abu Amar nanti dilanjutkan sesi kedua insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.